Dia bagai monster. Mas Hadid merangkulku dan mengajakku keluar dari kamar Riana. Ia membawaku ke ruang tamu. "Tanti, aku merindukanmu," ucapnya, seraya meraih tanganku. "Mas, maaf," jawabku. Ku tepis pelan tangannya. Aku tahu, kami memang pernah menjalin cinta, merajut kasih asmara. Tapi itu dulu. Kini, aku sudah menjadi istri orang lain. Terlebih istri Mas Hadid juga sedang sakit. Saat aku berbincang dengan Mas Hadid, tiba-tiba suara jeritan melengking terdengar nyaring di antara sayup-sayup suara azan subuh. Aku terbangun, kemudian duduk dan mengikat rambut. Beringsut perlahan dari ranjang menuju ke arah pintu, membukanya pelan. Suara itu semakin nyaring terdengar. Kulihat lampu kamar Mas Hadid sudah menyala. Itu pertanda dia sudah bangun. Tapi kenapa ia tidak keluar melihat kondisi istrinya? Aku melangkah cepat menuju kamar tamu, di mana Riana menempatinya. Kubuka pintunya perlahan. Kulihat wanita itu sedang duduk di bawah ranjang. Kakinya ditekuk dan didekap erat oleh kedua tangannya. Tubuhnya menggigil. Aku merinding melihat kondisinya. Rambut Riana benar-benar berantakan. Belum lagi bau busuk yang keluar dari tubuhnya, begitu menusuk di hidung. Kututup kembali pintu kamarnya, lalu berjalan ke arah kamar utama. Aku menghentikan langkah, tepat di depan pintu kamar yang sedikit terbuka, terperanjat melihat Mas Hadid yang sedang bersimpuh di lantai beralaskan sajadah. Duduk di antara dua sujud, mengenakan baju koko putih beserta peci dan sarungnya. Mas Hadid sholat, tak ingin mengganggunya. Aku melangkah perlahan hendak kembali ke kamar. Namun tiba-tiba, tanganku menyenggol vas bunga di bufet kecil yang terletak di samping kamar Mas Hadid. Aku memejamkan mata dan menghela napas pelan. Lalu berjongkok memungut serpihan keramik yang pecah beserta bunganya. Aku menjerit. Saat jari telunjuk terkena ujung keramik yang tajam, cairan merah menetes ke lantai. "Tanti? Tanti?" Suara Mas Hadid dari balik punggungku. "Tangan kamu kenapa?" tanyanya, yang langsung ikut berjongkok dan meraih jariku lalu menghisap darahnya. "Lain kali hati-hati, Tan," ujarnya lirih, seraya melirik ke arahku. Aku hanya tersenyum kecil. "Kamu ngapain tadi di depan kamarku?" tanyanya, yang kini duduk di hadapanku. "Tadinya aku ingin memberitahu tentang kondisi Riana, tapi aku melihat Mas sedang sholat. Karena takut mengganggu, makanya aku mau pergi, Mas," ucapku. "Mas sedang sholat?" tanyaku lagi. Dia tertunduk. "Iya, aku sadar selama ini aku telah lalai. Dosaku banyak sekali padamu, Riana, orang tuaku mungkin. Aku hanya berharap dengan sholat dosa-dosaku dapat diampuni," ucap Mas Hadid. Aku hanya terdiam. Mas Hadid sudah bertaubat. Bagaimana denganku? Aku juga tidak ingin nasibku sama seperti Riana. "Kamu sudah sholat?" tanyanya menatap erat. Aku menggeleng. Bagaimana aku bisa sholat? Mukena dan sajadah saja aku tidak punya, gumamku. "Ya sudah, kamu kembali ke kamar, mandi lalu sholat. Aku mau keluar sebentar ya," ucap Mas Hadid. Mau kemana, Mas?" tanyaku. "Aku ada janji dengan temanku. Dia mau bantu aku menemui Pak Ustadz yang akan mencoba untuk menyembuhkan Riana. Setelah itu, kita pulang ke kampungmu," ucap Mas Hadid. Mas, tapi," ucapku. "Izinkan aku untuk melihat anakku. Mungkin untuk yang pertama dan terakhir kalinya," ucap Mas Hadid. "Kenapa, Mas? Kenapa Mas bicara seperti itu?" tanyaku lagi. "Tanti, aku tahu aku salah padamu, juga Tio. Tapi jujur, hanya kamu yang selalu ada dalam hatiku. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Aku ikhlas melepasmu bersama Tio."
Aku ingin melihatmu bahagia. Aku janji, setelah melihat anakku, aku tak akan mengganggu rumah tangga kalian. Isak Mas Hadid. Makasih Mas, jawabku. Apa kamu mencintainya? Tanya Mas Hadid lagi. Aku menyayanginya Mas, jawabku. Iya, mungkin setelah Riana sembuh, aku akan merawatnya. Bagaimanapun juga, dia tetap istriku. Keluarganya telah banyak membantuku, juga orang tuaku, ujar Mas Hadid. Iya Mas, jawabku. Aku salut, Mas Hadid sudah ikhlas dengan semuanya, termasuk kondisi sang istri. Meski kini teriakan itu sudah terdengar lagi. Tepat jam 8 pagi, aku mendengar pintu terbuka. Aku yang sedang memasak penasaran dengan suara pintu yang dibuka itu, juga langkah kaki yang memasuki rumah. Cepat ku matikan kompor dan mengintip dari balik dinding ruang kamar. Kulihat Mas Hadid datang dengan seorang ustadz yang dibilangnya tadi, juga seorang pria bertubuh tambun dengan kepala pelontos. Mereka berjalan ke arah kamar tamu. Aku yang penasaran mengikuti dari belakang. Mas Hadid mempersilahkan sang ustadz masuk ke dalam kamar Riana, sementara temannya berdiri di dekat pintu sambil menutup hidungnya. Mas Hadid membaringkan istrinya di ranjang, karena saat pintu dibuka, Riana sedang duduk di ujung ranjangnya menatap ke arah jendela. Pak Ustadz meminta Mas Hadid untuk mengambil air dalam baskom juga handuk kecil. Ia lalu berjalan sendiri ke belakang mengambil apa yang diminta oleh Pak Ustadz tadi. Tak lama kemudian, dia kembali meletakkan baskom berisi air itu di sebuah kursi plastik. Aku melihat Pak Ustadz merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah botol berisi minyak, seperti minyak zaitun, dan menuangkannya pada air tadi. Setelah itu, air tersebut dibacakan doa. Entah apa doanya, aku hanya melihat Pak Ustadz bibirnya bergerak-gerak. Bisa tolong diusap ke seluruh tubuhnya dengan handuk ini. Wajahnya dulu Pak, ucap Pak Ustadz pada Mas Hadid. Mas Hadid mengikuti perintah Pak Ustadz untuk membasuh wajah dan sekujur tubuh Riana dengan air tersebut. Aku bergidik saat handuk kecil itu mengenai wajah Riana. Kulit wajahnya langsung mengelupas dan mengeluarkan sedikit asap. Riana meringis, pasti sakit dan perih. Kulit keringnya rontok, darah bercampur nanah itu seketika bersih dari wajahnya. Berulang, Mas Hadid melakukannya di bagian wajah dan leher. Aku dan teman Mas Hadid yang melihat hanya bergidik ngeri. Terlebih saat perban di betis Riana terbuka. Darah segar mengalir, lalu terlihat binatang kecil-kecil berwarna putih yang keluar dari betis yang berlubang itu. Itu belatung. Dan dengan sabar, Mas Hadid membersihkan itu semua. Di lantai penuh dengan kulit tubuh Riana yang mengering dan baunya sungguh menusuk dan membuat perut mual. Teman Mas Hadid akhirnya menyerah. Ia tak sampai hati melihatnya. Ia pun keluar kamar. Aku masih menunggu sampai selesai. Namun tiba-tiba, Riana berteriak dan menuju ke arahku. Jangan, jangan, kamu siapa? Matanya melotot menatapku. Aku melihat ke kanan kiriku. Hanya aku, jawabku. Kamu mau nakut-nakutin aku pakai jubah hitam, ucapnya. Jubah hitam? Siapa yang pakai? Jangan-jangan? Riana menjerit lagi dengan mata melotot ke langit-langit kamarnya. Mas Hadid dan Pak Ustadz melafadzkan 2 kalimat syahadat agar Riana dapat mengikutinya. Seketika tubuh Riana menggelincang hebat dan tak bergerak lagi. Pak Ustadz mengecek nadinya, lalu menggeleng ke arah Mas Hadid. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Baru saja aku melihat sekaratul maut Riana, yang tak lain adalah pemuja jin dan pengguna pelet. Sungguh mengerikan. Aku tak ingin mati seperti dia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Mas Hadid dan Pak Ustadz berbarengan. Kesedihan terpancar dari wajah tampaknya. Wanita yang selama ini menemani hidupnya kini telah tiada. Satu persatu, para peziarah telah pulang. Keluarga Riana masih berbincang dengan Mas Hadid. Aku sengaja menguping pembicaraan mereka. Ternyata orang tua Riana sama sekali tidak mengetahui apa yang telah dilakukan anaknya yang memiliki pesugihan. Mereka meminta maaf kepada Mas Hadid. Aku masih terduduk di samping makam Riana.
Kini, ia sudah tenang di sana. Mungkin sudah tak merasakan sakit lagi. Tapi, bukankah siksa kubur itu ada? Aku merinding mengingatnya. Seperti aku harus segera menemui Mbah Surip untuk melepas susuk yang tertanam di wajahku ini sebelum semuanya terlambat. Namun, satu yang mengganjal, dari banyaknya kerabat Riana yang datang, aku melihat sosok itu. Suamiku, Mas Tio. Di mana dia? Bukankah Riana adalah sahabatnya? Aku bangkit lalu beranjak keluar pemakaman, menunggu Mas Hadid di dekat parkiran. Sambil duduk di bawah pohon beringin, sebuah suara mengejutkanku. Aku menoleh, melihat siapa yang ada di sebelahku. Mas Tio. Mataku berair dan langsung memeluk erat. "Kamu kemana aja, Mas? Aku kangen," ucapku lirih di sela isak tangis bahagia. Mas Tio mengusap punggungku. Iya, lalu menghapus air mataku yang membasahi pipi. "Masa? Yakin kangen? Bukannya senang karena Hadid?" Dengan cepat, aku menutup bibirnya dengan satu jari sebelum ia berkata lagi. "Kenapa Mas ninggalin aku?" tanyaku. "Aku hanya ingin membuka hati, mencoba ikhlas dan berpikir jernih," jawabnya. "Apa? Maksudnya?" tanyaku lagi. "Mungkin aku memang sudah salah karena telah mencintaimu. Aku ingin melihatmu bahagia, meski bukan denganku," ucap Mas Tio. "Mas, bicara apa sih?" tanyaku. Mas Tio menunduk. Kini wajah itu tak lagi menatapku. "Aku ingin melepasmu, agar kalian bisa bersatu lagi, menjadi keluarga yang utuh," ucap Mas Tio. Maksud Mas apa? Mana Mas Tio yang dulu, yang bilang cinta sama aku, yang bilang sayang sama aku, yang janji mau menjagaku, yang janji mau membesarkan kali bersama-sama?" tanyaku terisak. Air mataku kini benar-benar tertumpah. Sakit sekali rasanya mendengar pernyataan Mas Tio barusan. Bagai hati yang tertusuk ribuan jarum. Lebih sakit daripada saat Mas Hadid pergi dan menikahi Riana. "Maafkan aku, Tanti. Aku belum bisa membahagiakanmu," ucap Mas Tio lagi. Kenapa tidak dicoba lagi, Mas?" tanyaku. "Buat apa? Kalau hatimu saja hanya untuk Hadid, bukan untukku," jawab Mas Tio. "Kata siapa? Siapa yang bilang?" ucapku. "Kedua matamu tak bisa dibohongi. Tatapan kalian masih saling mencintai kan?" ucap Mas Tio. "Mas, aku butuh kamu, hanya kamu, Mas," ucapku. Aku berusaha meyakinkan, kali ini aku tak akan kehilangan untuk yang kedua kalinya. "Tio." Tiba-tiba Mas Hadid sudah berdiri di hadapan kami. Segera ku hapus air mataku. Mas Tio bangkit dan memeluk Mas Hadid. "Aku turut berduka cita atas meninggalnya Riana," ucap Mas Tio. "Makasih. Kamu kemana aja?" ucap Mas Hadid. "Gak perlu tahu. Aku titip Tanti," ucap Mas Tio. Maksudmu apa?" ucap Mas Hadid. "Dit, aku tahu kalian masih saling cinta," jawab Mas Hadid. "Tapi aku sudah mengecewakan Tanti. Kamu yang pantas untuknya," ucap Mas Tio. Tapi Dit," ucap Mas Tio. "Sudahlah. Aku tahu mana yang terbaik untuk Tanti. Ayo kita ke kampung. Aku ingin melihat anakku. Apa boleh?" ucap Mas Hadid. Mas Tio tersenyum kecil. Iya, lalu merangkul Mas Hadid berjalan ke arah mobil. "Loh, kok aku malah ditinggal? Tapi aku bahagia, karena mereka sudah tak bertengkar lagi. Meskipun aku tidak tahu nanti bagaimana. Apa Mas Tio benar-benar akan melepaskanku?" gumamku. Perjalanan panjang telah kami tempuh untuk sampai di desa. Tepatnya rumah kediaman Bu Fatma. Tepat tengah malam kami tiba di sana. Aku segera turun dari mobil dan melangkah ke arah pintu, mengetuk dan memberi salam sambil memanggil nama anakku. Dan tak lama kemudian suara pintu dibuka. "Tanti," ucap Bu Fatma. Bu Fatma menatapku dengan binar dan memeluk erat. "Ibu, mana Galih?" tanyaku.
Dia sedang tidur. Kamu sama siapa? Ucap Bu Ratna. Aku mengangguk. Tak lama kemudian, Mas Tio dan Mas Adit mendekat. Kami dipersilakan masuk ke rumah sederhana itu. Aku menuju ke kamar karena sudah rindu ingin melihat putraku. Putra kecilku tidur dengan pulas. Aku mengecup pipi dan keningnya. Kami pun bermalam di rumah Bu Fatma. Matahari bersinar cerah pagi ini. Gali terkejut saat terbangun dan mendapati sang bunda tidur di sebelahnya. Ia memeluk riang dan menciumi pipiku. Bunda, celetuknya, senyum mengembang di wajah kecilnya itu. Iya sayang, jawabku. Aku mengusap lembut kepalanya. Bunda kapan pulang? Tanyanya. Semalam nak, jawabku. Terus ayah di mana Bunda? Tanya anakku. Ada, ayah. Belum selesai aku bicara, anak itu sudah beringsut dari ranjang dan berlari keluar kamar memanggil ayahnya. Aku mengikutinya. Ayah, ayah, panggil Gali. Gali langsung naik ke atas tubuh Mas Tio yang sedang tidur di lantai beralaskan karpet. Maklum, rumah Bu Fatma hanya ada satu kamar saja. Mas Tio dan Mas Adit tidur di ruang tamu. Mas Tio terbangun, lalu duduk memeluk Gali dan menciuminya. Anak ayah, ucap Mas Tio mengacak rambut Gali. Karena suara ribut, Mas Adit terbangun. Ia menatap ke arah Gali, lalu melihat ke arahku. Aku mengangguk. Ganteng. Sapa Mas Adit pada Gali. Om siapa? Om juga ganteng, celetuk Gali. Dia Papa Adit, ucap Mas Tio. Papa Adit. Adit mengangguk. Gali mau digendong Papa Adit? Tanya Mas Tio. Gali menggeleng. Ya, anak itu memang masih malu-malu kalau bertemu dengan orang yang baru dikenalnya. Nanti main sama Papa ya? Tanya Mas Adit. Main apa? Tanya Gali. Itu main. Oh ya, Papa punya sesuatu untuk kamu. Sebentar ya, ucap Mas Adit. Mas Adit berjalan ke arah pintu dan keluar. Aku masih memperhatikan mereka dari kursi ruang tamu. Tak lama, Mas Adit kembali dengan membawa bungkusan di tangan kanan dan kirinya. Apa itu? Tanya Gali. Ini buat kamu nak. Mas Adit menyerahkan bingkisan itu pada Gali. Mata anak itu berbinar. Dengan semangat, ia membuka plastik dan mengambil semua barang-barang yang diberikan oleh ayah kandungnya. Perlahan, Gali mendekati Mas Adit. Aku terenyuh melihat keakraban mereka. Dengan cepat, Gali dapat menerima kedatangan orang baru. Mas Adit tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia memeluk erat putranya, mencium pipi dan keningnya. Tanpa terasa, mata itu sudah basah. Papa nangis? Tanya Gali. Mas Adit menggeleng. Kita main yuk, ajak Mas Adit. Gali mengangguk. Mereka membongkar dan mengeluarkan mainan tersebut dari kardusnya. Aku lalu kembali ke dapur, membantu Bu Fatma menyiapkan sarapan. Tanti, apa lelaki itu ayah kandung Gali? Tanya Bu Fatma. Iya Bu, jawabku. Kasihan nak Tio, jawab Bu Fatma. Aku hanya terdiam. Ibu, tenang saja. Aku tetap memilih Mas Tio, jawabku. Ya sudah, Ibu mau mandi dulu ya. Kamu teruskan goreng ayamnya. Sayur sudah matang. Oh ya, itu di meja ada 2 cangkir kopi untuk suamimu juga lelaki itu, ucap Bu Fatma. Iya Bu, terima kasih ya, jawabku. Aku mengambil kopi yang dimaksud dan membawanya ke ruang tamu. Melihat mereka bertiga asik bermain, bahagianya melihat mereka akur. Bahkan aku lewat saja, mereka tidak sadar. Terdengar celoteh riang Gali membuatku bersemangat. Lalu aku kembali lagi ke dapur. Dan selesai masak, aku mendengar lagi candaan dan tawa riang dari ruang tamu. Bu Fatma yang sudah selesai mandi mulai menyiapkan piring dan gelas, membawa ke depan untuk sarapan bersama. Aku membantu membawakan lauk dan sayurnya. Berhubung rumah Bu Fatma tak memiliki ruang makan,
kami meletakkan makanan itu di atas karpet. Setelah sebelumnya, kurapikan mainan Galih yang berserak di atasnya. Pada kemana, Tan? Tanya Bu Fatma sambil melihat keluar rumah. Nggak tahu, Bu. Mungkin mereka jalan-jalan pagi, jawabku. Iya, tapi gimana? Mereka pasti lelah kan? Semalam kalian menempuh perjalanan jauh. Coba kamu cari dan ajak mereka sarapan, suruh Bu Fatma. Iya, Bu, jawabku. Aku bangkit dan keluar rumah untuk mencari mereka bertiga. Udara pedesaan pagi ini memang begitu segar. Suara kicau burung di atas pepohonan terdengar riang. Gemericik air sungai yang mengalir di bawah jembatan tak jauh dari rumah Bu Fatma juga terdengar. Aku mengernyit saat melihat 3 jagoan sedang asik mandi di sungai. Dicari kemana-mana, ternyata mereka ada di sana. Bahagia melihat senyum itu mengembang di wajah ketiganya. Tanti, Mas Tio melihatku yang berada di atas jembatan. Sungai itu memang dangkal. Biasanya kalau sore hari, banyak anak-anak kecil yang berenang di sana. Aku hanya tersenyum saat tangannya melambai ke arahku. Ia memintaku untuk turun, tapi aku disuruh Bu Fatma untuk mengajak mereka sarapan. Masa iya, aku juga harus ikut ke sana bersama mereka. Meskipun sebenarnya ingin, sudah lama tidak bisa merasakan kesegaran air sungai yang dingin dan menyegarkan itu. Aku turun mendekati mereka, perlahan memijakan kaki di atas bebatuan besar, menyeimbangkan tubuh agar tidak terjatuh. Bunda, panggil Galih. Aku hanya tersenyum. Pulang yuk, mam dulu nak. Ajak ayah sama papa, suruhku. Aku merentangkan tangan padanya. Galih menggeleng. Ia yang sedang asik digendong oleh Mas Hadid itu malah tak menghiraukanku. Tiba-tiba tangan Mas Tio menarikku sampai aku hilang keseimbangan dan tercebur. Dan dengan sigap Mas Tio menangkap tubuhku. Basah sudah seluruh pakaianku. Aku mengusap wajah dan rambut, mencubit pipi suamiku dengan gemas. Mas, ayo pulang. Aku kan kesini buat manggil kalian sarapan, malah diajak mandi, suruhku. Ya udah, mandinya kita terusin di rumah, ucap Mas Tio. Galih sayang, kita pulang yuk. Maam dulu. Kasihan tuh Papa Hadid, udah capek, pasti lapar. Habis itu kita main bola. Mas Tio memanggil Galih yang sibuk bermain air. Akhirnya, kami pulang dalam keadaan basah. Aku hanya mengenakan kaos oblong dan celana legging merasa kedinginan. Galih masih tak mau lepas dari gendongan papanya. Sementara Mas Tio merangkulku erat sambil berjalan ke arah pulang seakan tak ingin melepaskanku. Selesai membersihkan badan alias mandi, kami berkumpul di ruang tamu, duduk di atas karpet untuk menikmati sarapan. Bu Fatma membuatkan sayur bayam dan jagung, tahu tempe juga ayam goreng. Aku mengambilkan nasi untuk Mas Tio, juga Mas Hadid, dan sepiring kecil untuk putraku. Kamu gak makan? Tanya Mas Hadid. Biasa, aku makan setelah menyuapi Galih, Mas, jawabku. Suara ponsel berdering. Aku melihat Mas Tio merogoh saku celananya, lalu meminta izin untuk keluar, untuk menerima panggilan telepon. Aku penasaran, kira-kira siapa yang menelponnya. Kuperhatikan mimik wajahnya yang cemas dan khawatir, seperti telah terjadi sesuatu atau ada kabar buruk. Dan tak lama, ia kembali, duduk di antara kami. Nah Hadid, tambah nasinya, tanya Bu Fatma. Mas Hadid tersenyum kecil. Iya Bu, makasih, aku sudah kenyang, jawab Mas Hadid. Terima kasih nak, ibu kan dulu jualan pecel di pasar, terus kenal sama Tanti di toko, cerita Bu Fatma. Selesai sarapan, Galih kembali mengajak Mas Hadid bermain. Kali ini, ia ingin dibacakan dongeng dari sebuah buku cerita miliknya. Galih pergi ke kamar mengambil buku ceritanya. Aku membereskan semua piring dan gelas, bekas makan, dan membawanya ke dapur. Sementara Mas Tio terlihat sedang duduk di kursi ruang tamu sambil memijit keningnya. Bu, aku ke Mas Tio dulu ya, ucapku pada Bu Fatma yang hendak mencuci piring. Iya,
sepertinya sedang terjadi sesuatu, ucap Bu Fatma. Iya Bu, jawabku. Aku lalu berjalan mendekati Mas Tio. Kami duduk bersisian. Ada apa Mas? Tanyaku mencoba mencari tahu. Mama minta aku pulang. Papa sakit. Sudah 2 hari ini tidak bisa bangun dari tempat tidur. Mas Tio menunduk. Aku mengusap bahunya. Ya sudah, kita ke rumah kamu ya, ucapku. Tapi Tan, aku takut. Mama pasti akan mengusirmu. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi, ucap Mas Tio. Kini, wajah sendunya menatapku erat. Mas, aku nggak kemana-mana. Aku ikut kamu ya. Aku nggak peduli kalau Mama mengusirku. Aku hanya ingin melihat keadaan Papa. Beliau dulu baik sekali denganku, juga Galih, ucapku. Tapi Tan, jawabnya. Mas percaya saja sama aku, ucapku. Nanti siang kita ke rumah Mama ya, ucap Mas Tio. Setelah berpamitan dengan Bu Fatma, aku, Galih, Mas Tio, dan Mas Hadid masuk ke mobil, membawa semua barang-barang kami menuju rumah kediaman orang tua Mas Tio. Aku berterima kasih pada Bu Fatma yang selama ini telah rela meluangkan waktunya untuk menjaga anakku. Padahal, aku ingin dia bisa ikut bersama kami, tinggal di rumah yang pernah aku tempati dulu saat diasingkan dari keluarga Mas Tio. Tapi, Bu Fatma tidak mau. Dia lebih suka tinggal sendiri, dengan alasan tidak ingin merepotkan keluarga kami. Di mobil, Mas Hadid yang mengemudi, dan Mas Tio duduk di sebelahnya. Sementara aku dan Galih duduk di belakang. Galih yang bangun tidur lalu bermain. Kini ia mulai lelah dan mengantuk. Akhirnya, anak itu tidur dengan kepala di pangkuanku. Mobil pun melaju pelan keluar dari desa menuju jalan besar. Kanan kirinya masih banyak hamparan sawah nan hijau. Pohon jagung terlihat siap panen. Di tengah sawah, tampak para petani sedang beristirahat di sebuah gubuk. Padi yang menguning juga sepertinya siap panen. Hawanya benar-benar berbeda jauh dengan kota Jakarta, tempat kediaman Mas Hadid. Udara saja panas, banyak polusi dan bising kendaraan. Kalau di sini, meski siang hari, udara masih tetap sejuk. Perjalanan dari rumah Bu Fatma menuju rumah Mas Tio membutuhkan waktu 20 menit saja. Iya, memang tidak begitu jauh. Apalagi rumah Mas Tio berada tepat di pinggir jalan raya. Mobil memasuki halaman rumah Mas Tio. Jantungku berdegup kencang saat melihat Mama berdiri di depan pintu menyambut kedatangan kami. Jujur, aku masih takut bertemu dengannya. Terlebih, kemarin aku kabur dan pergi ke kota tanpa memberi kabar padanya. Setelah mobil berhenti dan mesin mobil dimatikan, aku menggendong tubuh anakku dan membawanya keluar mobil. Mas Tio membantu membawakan tas, juga barang-barang kami. Assalamualaikum Bude, sapa Mas Hadid yang langsung mencium tangan Mama dengan takdim. Waalaikumsalam, Hadid, kalian kok bisa barengan? Ucap Mama. Mama menunjuk ke arahku, juga Mas Tio. Iya Mah, jawabku. Ayo masuk. Loh, Galih tidur? Tanya Mama. Mama mendekat ke arahku, mengusap punggung Galih. Aku meraih tangan Mama dan mencium punggung tangannya. Mama sama sekali tak menegurku, hanya melirik sekilas. Aku tahu, dia pasti tak menginginkan keberadaanku di sini. Kami duduk di ruang tamu. Mas Tio terlihat sibuk memasukkan barang-barang kami ke dalam kamarnya. Mas Hadid duduk di hadapanku. Sayang, Galih pindah ke kamar saja ya. Kasihan kamu, pasti capek kalau gendong dia terus, ucap Mas Tio. Mas Tio memanggilku dari depan pintu kamar. Aku mengangguk dan melangkah ke arahnya. Saat aku masuk kamar dan membaringkan Galih, Mas Tio kembali ke ruangan tamu. Tanti, sebuah suara mengejutkanku. Mama, wanita parubaya itu sudah berdiri di belakangku. Aku hanya menunduk. Mama duduk di tepi ranjang tepat di sebelahku. Mama mau tanya sama kamu, apa benar Galih anaknya Hadid? Tanyanya.
Dari mana Mama tahu? Jangan-jangan Mas Tio yang sudah menceritakan ini semua? Gumamku. Iya Mah, benar, jawabku. Aku mendengarnya menghela nafas pelan. Kenapa kamu gak jujur dari awal? Kamu gak kasihan sama Tio? Ucap Mama. Maafkan saya Mah. Saya takut Mas Tio akan mencari Mas Hadid dan mereka berkelahi. Sementara Mas Hadid sudah beristri, jawabku. Tanti, kalau kamu mau jujur, kan gak mungkin juga Tio nikahin kamu. Hadid juga gak mungkin nikah sama Riana, ucap Mama. Maafkan saya Mah, jawabku. Sekarang, apa kamu ingin kembali bersama Hadid? Karena Riana sudah meninggal, tanya Mama. Enggak Mah, Mas Hadid hanya masa lalu saya, jawabku. Loh, kenapa? Tanya Mama lagi. Mah, Mas Tio sudah terlalu banyak berkorban untuk saya dan Galih. Dia sudah tulus menyayangi dan mencintai saya. Saya nggak akan mengecewakannya lagi, Mah, jawabku. Bagus, berarti kamu tahu diri, ucap Mama. Tapi Mah, apa Mama sudah merestui hubungan kami? Tanyaku takut. Mau nggak mau, Mama juga nggak mau lihat anak kesayangan Mama menderita lagi gara-gara kamu, ucap Mama. Maafkan saya Mah, jawabku lagi. Iya, saya maafin kamu, tapi ada syaratnya, ucap Mama. Apa? Syarat? Apa itu Mah? Apa saya harus menempati rumah yang kemarin? Saya ikhlas Mah, jawabku. Bukan. Kamu kerja lagi ya di toko Mama. Mama lihat penampilan kamu sudah berubah. Pelanggan Mama banyak yang nanyain kamu. Soalnya kata mereka, kamu lebih bisa jelasin produk daripada karyawan yang lain. Nanti Mama gaji, plus bonus dan komisi lebih, suruh Mama. Mama serius? Tanyaku berbinar. Mama mengangguk. Ia merengkuh tubuhku dan memeluk erat. Aku bahagia. Akhirnya, Mama mertuaku sudah membuka hatinya untukku. Dan tak menyangka posisiku dulu sebagai karyawan di tokonya membuahkan hasil. Jelas aku lebih detail dari karyawan lain. Semua jenis emas, perhiasan, berlian, perak, aku pelajari jenis dan kualitasnya. Makanya, aku sampai tahu kalau ternyata emas itu bisa dipakai untuk susuk. Seorang pria parubaya terbaring lemah, tak berdaya di ranjangnya. Kami hanya dapat melihatnya dari dekat. Papa terkena penyakit stroke. Awalnya, hanya terpeleset dari kamar mandi. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Mama sudah membawanya ke dokter. Tak ada luka di sekujur tubuhnya. Hanya sedikit memar. Tapi sebagian sarafnya sudah ada yang tak berfungsi lagi. Meski bibirnya tidak monyong dan masih bisa berbicara sedikit. Tapi kaki kanannya bengkok. Kami yang melihat merasa iba. Beliau sosok ayah yang baik menurutku. Tak pernah membeda-bedakan anak. Adit, kamu nginep sini kan? Tanya Mama. Pulang kayaknya Bude, jawab Mas Adit. Loh, nginep aja. Emang mau pulang kemana? Tanya Mama. Tapi Bude, jawab Mas Adit. Kamu tuh kayak di rumah siapa aja. Kamar di atas pakai aja, ucap Mama. Mas Adit melirik ke arahku. Mungkin dia merasa tidak enak kalau berlama-lama ada di antara aku dan Mas Tio. Aku mengangguk. Sudah Mas, nginep aja. Kasihan Galih. Dia masih tidur. Kalau bangun nyariin kamu. Kamu gak ada gimana? Tanyaku. Ya sudah, jawabnya. Malam mulai merangkak naik. Waktu menunjuk ke angka 10. Galih tidur di kamar atas dengan papanya. Sementara aku di kamar bersama suamiku. Kami sudah seperti pengantin baru yang saling merindu. Seorang pria tua berdiri di bawah cahaya malam. Dengan baju putih dan sorban putih memandang ke arahku. Senyumnya terlihat getir. Bibirnya terbuka sedikit, namun tak mengeluarkan suara. Aku pun mendekat. Selangkah aku berjalan, pria itu ikut mundur selangkah. Kembalilah Tan. Bertaubatlah. Sayup, ku dengar suara dari lelaki itu.
Aku mengenali suaranya. "Tanti, bertaubatlah sebelum terlambat." Lagi, suara itu kembali terdengar menggema di telingaku. Aku ketakutan. Suara itu milik bapak. Berarti lelaki tadi adalah bapak. Wajahnya tak begitu jelas, tapi dari postur tubuhnya memang seperti bapak. "Bapak, bapak." Aku membuka mata. Napasku tersengal-sengal. Ternyata tadi hanya mimpi. Tubuhku berkeringat dingin. Mas Tio masih terlelap. Dia benar-benar kelelahan. Bahkan ceritanya saja ia tak mendengarnya. Aku melihat jam dinding menuju ke angka 4. Sudah mau subuh. Tubuh terasa gemetar dan wajahku rasanya panas. Kupegang perlahan kedua pipiku. Benar seperti terbakar. Aku berjalan ke depan meja rias, menatap wajahku yang memerah di dalam cermin. Kenapa? Apa aku akan merasakan hal yang sama seperti Riana? Tidak, tidak, gumamku. Aku berlari membangunkan Mas Tio. "Mas, tolong aku, Mas." Ku goncang tubuhnya. Dia hanya menggeliat. "Mas, bangun, Mas." Kini, aku mulai terisak. Mas Tio terkejut melihatku. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Lihat wajahku, Mas. Merah kan?" ucapku. Mas Tio mengusap wajahku. Ia mengernyit, lalu menggeleng. "Wajah kamu cantik, gak merah kok," jawabnya. "Mas, ini rasanya panas, Mas. Aku ngaca tadi merah," ucapku. "Kamu mimpi kali sayang," ucap Mas Tio. "Mas, antar aku sekarang," suruhku. "Kemana?" jawab Mas Tio. Ke Mbah Surip, Mas," jawabku. "Mbah Surip? Siapa itu?" ucap Mas Tio. "Mas, aku minta maaf sebelumnya. Nanti di jalan akan aku ceritakan semuanya," ucapku. "Tapi aku belum mandi," jawab Mas Tio. "Udah, Mas ganti baju dulu aja. Mas mau aku meninggal," ucapku. "Apa? Meninggal? Aku gak ngerti kamu ngomong apa," ucap Mas Tio. "Ya makanya, sekarang Mas bantu aku. Antar aku ke rumah Mbah Surip," suruhku. Iya, aku ganti baju dulu," ucap Mas Tio. Mas Tio mengantarkanku ke rumah Mbah Surip. Tak jauh dari rumah Mas Tio sebenarnya. Hanya memang masuk ke perkampungan yang sepi dan jarang penduduknya. "Kamu ke dukun?" tanya Mas Tio. "Iya, Mas," jawabku. "Buat apa sih?" tanya Mas Tio. "Pasang susuk, Mas," jawabku. "Iya, buat apa?" tanya Mas Tio lagi. "Sebenarnya untuk membalas dendamku pada Mas Hadid dan Riana," jawabku. Mas Tio mengerem mendadak. Mobil berhenti. Ia lalu menatap ke arahku. "Aku gak nyangka kamu bisa berpikir seperti itu. Kupikir hanya operasi saja. Kamu tahu itu dosa besar, Tanti. Mendatangi dukun adalah musyrik," bentak Mas Tio. Aku hanya menunduk. "Maafkan aku, Mas," ucapku. "Apa yang kamu dapat?" tanya Mas Tio. Aku hanya menggeleng. "Jangan-jangan Riana kamu bunuh?" tanya Mas Tio menyelidik. Aku menggeleng cepat. "Aku gak membunuhnya, Mas. Dia juga pakai pelet dan pesugihan. Dia mau numbalin aku, Mas. Aku hanya membela diri," jawabku. "Terserah kamu. Aku hanya ingin selepas ini kamu bertaubat," suruh Mas Tio. "Iya, Mas," jawabku. Mas Tio kembali melajukan mobilnya ke arah yang kutunjukkan. Namun, setibanya di depan rumah tua yang pernah kudatangi untuk memasang susuk, suasana tampak sepi. Daun-daun kering yang berguguran memenuhi halamannya. Pintu rumah sedikit terbuka. Bendera hitam menancap di tiang rumah. Aku turun dari mobil berjalan mendekat. Membuka pintunya pelan. Sepi. Kupanggil nama Mbah Surip, tapi tak ada sahutan. "Tanti," panggil Mas Tio dari depan. Aku melangkah kembali keluar. "Coba lihat ini," ucap Mas Tio. Mas Tio menunjuk ke arah bendera hitam itu. "Kenapa, Mas?" tanyaku. "Jangan-jangan Mbah Surip sudah meninggal," ucap Mas Tio. "Apa?" Aku pun kaget. Aku nyaris jantungan. Jika memang benar Mbah Surip sudah meninggal, lalu siapa
yang bisa melepas susuk dari wajahku ini? Sebentar, aku tanya warga dulu, ucapku. Aku berlari ke arah rumah warga yang jaraknya cukup lumayan jauh. Kutemui seorang ibu parubaya yang sedang menyapu halaman rumahnya. "Permisi, Bu," ucapku. "Oh iya, ada apa, Mbak?" tanyanya. "Mau tanya, Mbah Surip, Ibu kenal?" tanyaku. Tiba-tiba, ibu itu memandang sinis ke arahku. "Mbak, ada perlu apa cari dia? Orangnya sudah meninggal," jawabnya. "Ah, apa? Serius, Bu?" jawabku. Aku pun kaget. "Masa iya? Saya bohong. Kuburannya tuh di belakang rumahnya. Mayatnya gosong, Mbak," ujar si ibu tadi. Aku mencoba mengatur napas dan tubuhku agar tidak ambruk. Lemas rasanya kaki ini mendengar berita duka tersebut. Mbak pasiennya ya? Mau lepas susuk? Apa pelet? Mending ke Pak Kiai aja, Mbak. Rumahnya samping masjid. Kemarin banyak juga pasiennya pada datang," ucap ibu itu. Iya, Bu, makasih ya," jawabku. "Mbak beruntung. Mbah Surip sudah meninggal pas Mbak datang. Kemarin-kemarin pasien yang mau lepas susuk sama pelet, mereka pada disetubui dulu sama Mbah Surip. Makanya dia matinya mengenaskan. Dibakar warga, Mbak," ucap ibu itu. Aku bergidik ngeri. Gimana kalau aku yang disetubui oleh pria tua itu, yang wajah dan seluruh tubuhnya mengkeret, kisut, giginya pada ompong, kulitnya hitam legam, rambut gimbal tidak pernah keramas dan mandi, gumamku. "Sekali lagi, terima kasih ya, Bu. Permisi," ucapku. "Iya, Mbak, sama-sama," jawabnya. Mas Tio masih setia menunggu di depan mobil. Aku menjelaskan semuanya, dan kami bergegas menuju rumah kediaman Pak Kiai yang dimaksud ibu tadi, di samping masjid tak jauh dari jalan raya. Kami pun tiba di depan sebuah rumah sederhana. Halaman kecilnya penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Pot berwarna-warni membuat suasana rumah semakin terlihat asri. Seorang pria parubaya duduk di teras. "Assalamualaikum," sapa Mas Tio. Pria itu bangkit dari duduknya, menghampiri kami, menyalami Mas Tio, sementara ia hanya tersenyum ke arahku. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya pria bersorban putih itu. "Begini, Pak," ucap Mas Tio. "Kita ngobrol di dalam ya," ucap Pak Kiai. Pak Kiai tadi menyuruh kita masuk dan mempersilahkan kami duduk di ruang tamunya. "Mau lepas susuk?" tambah Pak Kiai langsung padaku. Aku menunduk. Pria itu hanya tersenyum. Ia lalu bangkit dan melangkah menuju lemari kaca di dekatnya, mengambil sebuah Al-Quran kecil dan membukanya. Ia lalu membacakan sebuah ayat dan mengartikannya, mengatakan bahwa perbuatan yang aku lakukan termasuk dalam kemusyrikan. Aku diminta bertaubat setelah apa yang tertanam di tubuhku ini keluar. Pak Kiai tadi lalu memintaku memejamkan mata. Ia mengenakan sapu tangan, mungkin agar tidak menyentuh kulitku secara langsung. Lalu ia mulai meraba wajahku. Iya, susuk yang pernah dipasang memang hanya di sekitar wajah. Dagu terasa ditekan, bagian pelipis juga, lalu ke pipi. Dan tak lama kemudian, di tangan Pak Kiai sudah ada serbuk berwarna emas. "Sudah hancur," ucap Pak Kiai. "Kenapa itu, Pak?" tanyaku penasaran. "Ada kekuatan lain yang merusak fungsi susuk ini," jawabnya. Aku terdiam. Apa kekuatan lain itu adalah milik Riana? Gumamku. "Sekarang sudah bersih. Segera sholat taubat dan kembali pada jalan Allah. Jangan pernah mengulanginya lagi. Kasihan suamimu," ucap Pak Kiai. "Berarti susuk ini sudah lama tak berfungsi?" tanyaku. "Tidak, baru semalam," jawab Pak Kiai. "Maksudnya?" tanyaku lagi. "Kekuatan cinta dari suamimu yang membuat susuk ini runtuh," jawab Pak Kiai. Aku dan Mas Tio saling pandang. Kami pun akhirnya berterima kasih pada Pak Kiai karena telah membantuku melepas susuk-susuk itu. Lalu kami berpamitan pulang. Sesampainya di rumah,
aku melihat Mas Hadid dan Gali sedang bermain mobil-mobilan di halaman. Entah kenapa rasanya tidak ingin memisahkan keakraban mereka. "Ayah!" teriak Gali saat melihatku dan Mas Tio turun dari mobil. Gali berlari menuju ayahnya. Mas Tio menggendong bocah kecil itu. "Ayah, dari mana?" tanya Gali. "Jalan-jalan sama bunda," jawabnya. "Aku nggak diajak," ucap Gali. "Kamu tadi masih tidur, nak," ucap Mas Tio. "Tio, aku pamit pulang ya. Besok harus kembali kerja," ucap Mas Hadid. Mas Hadid mendekati kami. "Nggak mau tinggal di sini lagi? Nggak ke rumah ibu?" tanya Mas Tio. "Iya, dari sini mau mampirlah ke rumah. Udah lama nggak ke sana," ucap Mas Hadid. "Ya udah, lain kali main-main sini," ucap Mas Tio. "Tapi kamu masih kerja di kota kan?" tanya Mas Hadid pada Mas Tio. "Masih, ya palingan LDRan lagi," jawab Mas Tio. "Oh iya ya Tan, masih mau kerja di tempatku lagi?" tanya Mas Hadid. Aku menggeleng. Enggak Mas, takut ntar arwahnya Riana nyariin aku," jawabku sambil tertawa. "Iya, rumah itu rencananya juga mau kutinggalkan. Itu rumah Riana. Aku mau kembali pada orang tuanya. Begitu juga dengan toko kue itu," ucap Mas Hadid. "Ya sudah, hati-hati ya Dit," jawab Mas Tio. "Iya, sama-sama. Oh iya Tio, boleh aku bicara sebentar dengan Tanti?" ucap Mas Hadid. "Oh iya, silahkan," jawab Mas Tio. Mas Tio mengajak Gali masuk ke rumah, meninggalkanku dengan Mas Hadid di teras. "Tan, makasih," ucap Mas Hadid. "Buat apa Mas?" tanyaku. "Kamu sudah membuka mata hatiku tentang semuanya. Mau bantu aku dan Riana di rumah," ucap Mas Hadid. "Iya Mas, sama-sama," balasku. "Ini," Mas Hadid menyerahkan sebuah amplop coklat. Apa ini Mas?" tanyaku. "Ini gaji selama kamu kerja di rumahku," ucap Mas Hadid. Tapi Mas," ucapku. "Ambil ya, ini hak kamu," ucap Mas Hadid. Karena Mas Hadid agak memaksa, ku terima gaji pertama dan terakhirku. Terima kasih Mas," ucapku. "Aku ingin melihatmu bahagia, meski bukan denganku," ujar Mas Hadid. Aku juga berdoa, semoga Mas Hadid dapat segera menemukan wanita yang akan menemani Mas lagi, dalam suka dan duka, ucapku kepada Mas Hadid. "Amin, aku pamit ya. Terima kasih sudah mengizinkan aku main sama anakku," ucap Mas Hadid. "Mas boleh kok menemui Gali kapanpun," ucapnya. "Makasih ya. Salam buat Gali dari Papa Hadid yang ganteng." Akhirnya, Mas Hadid pun pulang. Di depan pintu, terlihat Gali melambaikan tangannya ke Mas Hadid. Sedih melihat persiapan itu. Seandainya saja waktu bisa diulang, mungkin semua tidak akan terjadi seperti ini. Iya, takdir tidak akan pernah ada yang tahu. Tuhan hanya menitipkan Mas Hadid sebentar dalam hidupku. Sementara yang berhak menjagaku seumur hidup adalah Mas Tio. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.